Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Arif Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu melalui Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dian Nur Aini dari kelas A322 sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama, Akis Hilmaini Wafa dari kelas A3 dengan NPM akhir 112. Yang kedua, saya sendiri, Dian Nur Aini dari kelas A3 dengan NPM akhir 121. Dilanjutkan dengan yang ketiga, Sofia Khairunisa dari kelas A3 dengan NPM akhir 089. Yang keempat, Sulfa Mutia dari kelas A3 dengan NPM akhir 099. Dilanjutkan yang kelima, Elisa Novitasari dari kelas A5 dengan NPM akhir 166. Yang ketujuh, Hinda Nurhoiria dari kelas A5 dengan NPM akhir 186. Yang ketujuh, Adelia Suryahati dari kelas A5 dengan NPM akhir 176. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, Mutiyatun Khoiriyah dari kelas A5 dengan NPM akhir 198. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu penyajian materi dengan judul Akhlak yang akan disampaikan oleh rekan saya, Akis. Untuk Mbak Akis, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takwa. Takwa menurut etimologi berasal dari waka, yaki, wikoyah, yang artinya hati-hati, waspada, dan mawas diri. Sementara pengertian takwa menurut terminologi memiliki definisi beragam, namun secara garis besar memiliki arti sikap penjagaan diri seorang hamba terhadap kemurkaan Allah dan siksanya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu takwa kepada Allah dengan pengakuan superioritas Allah. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Yang kedua yaitu bermakna taat beribadah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan yang ketiga, yaitu memiliki makna membersihkan hati dari noda dosa. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Artinya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup takwa. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan dengan sama manusia. Yang keempat, hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan rangkaian yang tidak akan dipisah. Nah, apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan sesat. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti keteladanan Nabi Muhammad yang taat dan keyakinannya tentang kekuasaan Allah. Yang ketiga, hubungan dengan sesama manusia. Contohnya seperti tolong-menolong, suka memaafkan, menepati janji, dan lapang dada, menegakkan keadilan, berlaku adil. Nah, yang keempat, hubungan manusia dengan lingkungannya, seperti menyayangi dan memelihara binatang, dan tumbuh-tumbuhan, dan air. Sekian. Kedudukan takwa. Takwa yang memiliki makna penjagaan diri terhadap seorang hamba terhadap kemurkaan Allah. Takwa juga memiliki kedudukan yang tinggi. Takwa merupakan asas keselamatan dan penjaga. Dalam kehidupan tidak pernah ada hidup yang sempurna. Allah telah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 140 yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dalam hal ini kehidupan beragam, kadang bahagia dan senang. Karena itu orang terhormat adalah orang yang berpegang teguh pada satu amalan, yaitu bertakwa kepada Allah. Apabila kita dalam kesusahan, Allah akan membukakan pintu-pintu kesabaran. Orang yang bertakwa tentu akan merasa bersyukur apabila sedang diuji. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Indikator takwa yang pertama adalah memelihara fitrah iman. Yang kedua adalah mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan dengan kesanggupan mengorbankan harta. Yang ketiga adalah memelihara ibadah dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat adalah kehormatan dan kesucian. Dapat dilakukan dengan menepati janji yang telah dibuat. Yang terakhir adalah memiliki semangat perjuangan, dapat dilakukan dengan memiliki sifat sabar saat mengalami kesulitan. Manfaat takwa kepada Allah. Yang pertama, mendatangkan rahmat Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 45, dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat. Niscaya mereka berpaling. Hal ini dijelaskan bahwa setiap orang menginginkan rahmat dari Allah. Salah satu jalan dalam agar tujuan dapat tercapai adalah dengan takwa. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar kepada pelakunya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dengan bertakwa dapat mengeluarkan diri kita dari masalah. Yang ketiga, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 3. Apabila seorang bertakwa, tentu Allah akan memudahkan dalam segala hal termasuk rezeki.
Tujuan takwa kepada Allah. 1. Agar mendapat ketentraman hidup. Apabila seorang hamba memiliki sikap takwa kepada Allah, yang berarti hati-hati dalam menjalani hidupnya karena menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tentunya akan berhati-hati dalam bersikap. Yang kedua, lebih dekat kepada Allah. Ketika orang yang bertakwa apabila mendapat masalah pasti akan bertumpu dan bersandar kepada Allah, sehingga orang tersebut akan lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga, lebih bisa memaknai hidup. Tentu orang yang bertakwa akan lebih memaknai hidup. Bagaimana tidak, dalam bersikap saja perlu diperhitungkan dan berhati-hati. Contoh takwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rajin menunaikan ibadah, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Contoh dari ibadah sunnah yaitu sholat duha dan sholat tahajud. Sedangkan contoh ibadah wajib yaitu sholat 5 waktu. 2. Yaitu selalu menolong sesama manusia dan kekurangannya. Contohnya, membantu saudara kita yang sedang terkena musibah dengan cara mengasih donasi. Nomor 3, selalu menyisihkan hartanya untuk bersedekah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan amalan-amalan yang dicintai Allah. Contohnya, sedekah pada hari Jumat. 4. Sabar dalam menghadapi kesusahan, penderitaan, dan cobaan dalam hidup. Contohnya, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Kesimpulan takwa. Takwa menurut etimologi berasal dari waka, yaki, wikoyah yang artinya hati-hati, waspada, dan mawas diri. Sementara pengertian takwa menurut terminologi memiliki definisi beragam. Namun secara garis besar memiliki arti sikap penjagaan diri seorang hamba terhadap kemurkaan Allah dan siksanya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa yang memiliki makna penjagaan diri terhadap seorang hamba terhadap kemurkaan Allah. Takwa juga memiliki kedudukan yang tinggi. Takwa merupakan asas keselamatan dan menjaga. Ruang lingkup takwa terdiri dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan hati nurani dan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.